Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat berjumpa kembali dalam sesi video tutorial pembelajaran Windows Phone. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan penuh motivasi, penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran Windows Phone ini sehingga materi yang disampaikan akan sangat mudah dipahami dan dipraktekkan oleh teman-teman. Baik teman-teman, pada sesi video kali ini kita akan belajar mengenai string. Jadi judulnya itu adalah Working with String. Biar lebih keren dikit gitu ya. Nah, sekarang setelah kemarin kita belajar beberapa materi-materi sebelumnya, hari ini kita sampai kepada pembahasan tentang string. Nah, string ini sangat penting sekali karena memang apapun yang ditampilkan di dalam atau di view di SAML itu adalah nilainya itu atau data types-nya itu berupa string gitu. Jadi memang ini sangat penting sekali untuk kita pelajari string ini. Ya baik teman-teman, cukup intronya ya, jangan terlalu lama. Kita langsung saja buat new project. Kemudian di sini jangan lupa saya ingat kembali ini Visual C Crash, kemudian ini Windows Phone Application template gitu ya. Nah, di sini misalkan kita kasih nama Working with String. Oke. Langsung oke. Kemudian di sini jangan lupa teman-teman pilih yang OS 71. Ya baik, ini sudah jadi projectnya. Sekarang kita hanya cukup menambahkan dua elemen saja, yaitu button dan text block. Kita misalkan button di sini, kemudian kita simpan text block di sini. Nah, ini buttonnya geser ke sini, kemudian text blocknya geser ke sebelah bawahnya button. Nah, kemudian ini kita kasih besar. Nah, button ini saya kasih nama misalkan seperti biasa my button. Kemudian di kontennya saya kasih nama click me. Kemudian di text block saya teksnya kasih kosong, kemudian ini dikasih my text block, kemudian text wrap-nya untuk tadi itu kontennya. Sekarang kita akan merubah wrap-nya. Jadi wrap itu cari aja di sini biar nggak susah, text wrapping. Ini no wrap, ini harus kita wrap aja gitu ya, pilihnya wrap. Karena kenapa wrap sama no wrap itu seperti ini. Kalau misalkan di sini saya ngasih teks, nah ini kalau yang wrap itu seperti ini, jadi secara otomatis dia akan enter ke bawah. Jadi teman-teman gak usah bikin teks di enter ke bawah gitu ya. Kita pakai aja ini text wrapping namanya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mencari ya di sini aja nih, di search di sini wrap, jadi biar nggak pusing gitu ya. Nah, kalau saya pindah ke no wrap, ini akan otomatis ke samping terus gitu, jadi nggak ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini juga perlu kita perhatikan buat teman-teman. Kemarin juga ada yang kesusahan pakai enter pakai apa gitu ya. Jadi pakai yang namanya text wrapping gitu ya. Jadi kita pilih wrap di sini. Kemudian ini kita hapus jadi kosongkan. Nah, sekarang kita langsung mulai ke codingannya, yaitu misalkan ini klik 2 kali di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba sedikit mengenai string gitu ya. Misalkan string my string
Nah, oke, sekarang kita akan mencoba mengenai black slash gitu ya. Nah, si black slash ini black slash ini yang ini nih, yang garis miring kebalik. Itu dia mempunyai spesial karakter gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini seenak mungkin gitu ya. Artinya ada aturannya nih. Ini kalau misalkan saya contoh run aplikasi ini akan ada error karena si black slash ini mempunyai different meaning atau special meaning gitu ya. Artinya ada karakter spesial yang dia itu dipahami oleh si Crash sebagai sebagai sesuatu yang spesial gitu ya. Nantilah saya jelaskan. Nah, lihat, jadi di sini kita tidak bisa menjalankan aplikasi ini karena memang di sini ada error gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada merahnya. Nah, di sini unrecognized escape sequence. Jadi memang si black slash ini mempunyai seperti yang tadi saya bilang special meaning atau special function gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen membuat black slash, maka kita harus nambahkan satu lagi black slashnya, black slash misalkan ini. Nah, ini konsep. Nah, ini kan langsung gitu ya. Langsung benar, errornya langsung hilang gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang kita ini jalan karena memang kita tadi nambahkan double black slash gitu ya. Kalau kita lihat, nah, go to your C drive gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa menampilkan slash di sini kalau misalkan kita di sini kasih double gitu ya. Jadi kalau tadi satu, sebetulnya kan kita inginnya satu gitu ya. Tapi karena memang di si crash ini si double black slash ini si black slash ini mempunyai special meaning. Jadi kita harus ngakalinya dengan ditambahin 2 di sini, tapi di sininya tetap muncul 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Itu mengenai black slash. Kemudian untuk black slash ini kalau misalkan kita pengen misalkan di sini kita rubah stringnya, my string misalkan hello world, kita ingin ada quote di sini, ada double quote, hello world John. Nah, ini akan error gitu ya. Nih, lihat di sini kalau seperti ini akan error, maka kita butuh di sini untuk yang ini. Nah, kita makan di sini supaya tidak error. Jadi nanti itu hello world. Nah, si John ini langsung ada dalam double quote. Misalkan how are you? Nah, jadi kalau misalkan kita pengen ada double quote di tengah-tengah string ini, maka kita harus pakai black slash yang ini gitu, seperti itu. Kita coba jalankan aplikasinya. Cek. Nah, lihat ini John ini ada dalam double quote gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita butuh double quote atau single quote, teman-teman kita tinggal pakai slash double quote atau apa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi untuk mengenai fungsi dari double dari black slash yang ini. Misalkan ini kita komen dulu, kemudian kita buat lagi di sini string my string sama dengan maaf kalau ada suara yang nggak jelas gitu ya, tolong dihiraukan saja. Karena memang rekamannya bukan di studio rekaman gitu ya. Ya, baik, kita lanjut kembali ke konsentrasi kita ke materi yang ini. Misalkan kita ingin I want to new line. Nah, ini kita di sini ingin secara otomatis enter gitu ya. Artinya kalau tadi kan kita pakai text wrapping itu enternya itu harus ke samping dulu. Nah, kalau belum sampai samping maka itu tidak akan di enter secara otomatis gitu. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan kita punya teks yang pendek tapi pengen di enter gitu ya, seperti itu. Nah, ini menggunakan yang ini black slash n. Ini otomatis I want to, nanti new line ini akan otomatis berada di bawah, otomatis di enter gitu ya. Nah, sekarang kita coba.
kita coba klik, nah otomatis I want to new line gitu ya. Nah seperti itu. Jadi inilah beberapa contoh dari fungsi dari backslash gitu ya. Kita stop kembali. Nanti teman-teman kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut mengenai backslash ini, teman-teman bisa buka di sini. Teman-teman buka aja di sini blog.msdn.com b-fuck archive 2004 bulan 3 bulan 3 tanggal 2012. Ini ID-nya, teman-teman tinggal kopikan aja ini, silakan. Nanti di sini dijelaskan slash ini untuk apa gitu ya. Nah seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi ke kita kembali lagi ke Visual Studio-nya. Di sini misalkan kita ini dulu, kita akan belajar mengenai string.format gitu ya. Kemarin kita sudah belajar di video-video sebelumnya mengenai string.format gitu ya. Nah, sekarang kita akan sedikit lebih mendalami apa itu string.format gitu ya. Nah, kemarin kan kita di sini misalkan saya ingin di sini make 0 kemudian make a null model 1. Nah, di sininya misalkan kita kirim BMW, kemudian di sininya kita misalkan 1 2 3 4 5 6. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai ini, bahwasanya ini akan otomatis make BMW model 1 2 3 4 5 6 gitu ya, seperti itu. Ini kan kita kemarin sudah kita pelajari mengenai ini. Jadi nilai nilai yang ada di sini itu akan dikirim oleh oleh karakter yang ada di sini. Kalau nilai yang satu ini akan diisi oleh karakter yang ada di sini. Nah, seperti itu kemarin kan. Nah, oke, kita komen dulu yang ini, kita akan ganti ke yang lain. Karena memang ini sudah dipahami kemarin, jadi saya nggak perlu menerangkan lagi yang ini. Misalkan ini copy paste aja di sini biar cepat ngetiknya. String sama dengan string dot format di sini misalkan 0.2 C gitu ya, seperti ini. Di sini kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, ini C ini adalah currency gitu ya. Kita lihat hasilnya itu akan seperti apa. Kita lihat hasilnya. Kita break. Maaf, ini ada yang salah gitu ya. Mohon maaf. Kita stop dulu. Nah, ini ternyata kita ada yang kurang di sini. Nah, penutupnya ada yang kurang. Kita coba jalankan lagi. Kita klik. Nah, lihat di sini udah otomatis langsung $, gitu ya. Jadi saya ini currency seperti itu. Jadi otomatis $. Kemudian saya kasih contoh yang lain lagi. Misalkan ini saya copy paste. Ininya di komen saja. Ininya kita close saja di komen. Kemudian ininya kita ganti N. Nah, kalau kita ganti N, ini apa yang terjadi? Kita cek saja. Nah, jadi dia otomatis ke number gitu ya, ke dolarnya nggak ada, tapi dia udah otomatis dipisah-pisah 3 gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian saya kasih misalkan contoh lagi, misalkan ini kita copy lagi, kemudian nih kalau misalkan kita ganti ke D, ini apa yang terjadi? Kita coba cek juga di sini. Kita coba klik.
Nah ini otomatis tidak diapa-apain gitu ya, tetap sama gitu hasilnya. Kalau misalkan D dan tetap sebetulnya D ini adalah desimal gitu ya. Nah kemudian saya kasih contoh lagi, satu lagi di sininya itu misalkan string.format, misalkan ininya kita ganti dengan P gitu ya. Kita ganti dengan P, ini akan apa yang terjadi gitu ya. Misalkan ininya kita kasih kecil aja lah, misalkan 27 aja, jangan terlalu banyak. Kita jalankan lagi, kita coba klik. Nah ini otomatis langsung jadi persen gitu ya. Nah, 2700%. Wah ini bisa seperti ini gitu ya. Kita inginnya 27 ya, kita coba, kita inginnya menampilkan 27% gitu ya. Aduh agak lama juga nih. Kita kasih titik aja depannya, kasih titik 27. Coba kita jalanin lagi. Coba kita jalanin lagi, sekali lagi klik. Nah ini otomatis 27,00% gitu ya. Nah seperti itu. Jadi inilah beberapa contoh mengenai penggunaan apa namanya titik 2C, titik 2N, titik 2D. Ini sebetulnya ada banyak di sini itu. Misalkan ada banyak, tidak hanya C, N, D dan P saja gitu ya, ada banyak. Kemudian terakhir kita akan melakukan format nomor telepon gitu ya, dimana nomor telepon itu kan kalau terlalu banyak itu suka agak bingung. Jadi kita pisahkan pakai string.format ini gitu ya. Misalkan ini string.format, di sini 0, kemudian kemudian titik 2, di sini kita buat sendiri, misalkan 123, kemudian spasi 123, 1234. Nah ini akan otomatis di dalam kurung ini akan ada 3 angka, kemudian ada 3 angka lagi, dan kemudian setelah ini ada 4 angka gitu ya, seperti itu. Kita coba lihat, misalkan ini kasih nama phone number ya, lebih jelas ya, phone number. Kita coba jalanin. Klik. Nah kita lihat phone number 123 456. Nah seperti ini kan, sesuai kan. Di sini 3 angka dalam kurung 123, kemudian setelah itu ada 3 angka lagi 456, kemudian setelah strip ini ada 4 angka di sini. Nah tapi teman-teman nanti ini jangan sampai salah, di sininya itu kalau di sini ada 1 2 3, ini sesuaiin ke sininya gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin melihat result mengenai string.format ini, teman-teman bisa lihat di mengenai tadi yang saya bilang. Di sini itu bukan hanya C, N, D dan P saja. Teman-teman bisa lihat di sini results-nya MSD dan NS library. Inilah kita ini aja, silahkan di-pause. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa string.format method string.object gitu ya. Di sini ada contohnya juga si class itu bagaimana gitu ya, cara penggunanya. Kalau misalkan di sini ada si also, ada research, kita misalkan standar numeric format. Ops, maaf, ini mati internetnya, ada aja. Nah, kita coba lihat di sini. Di sini ada contohnya nih, kalau C or C itu currency, kalau apalagi nih. Kalau D or D itu desimal, E itu eksponensial. Di sini juga ada contohnya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Nanti kalau pengen ini nih, ada dolar, kemudian kalau pengen euro itu bagaimana gitu ya. Di sini udah jelas sekali dicontohkan. Teman-teman bisa lihat, buka ini aja gitu linknya gitu ya. Nah, ini udah saya untuk resource-nya, string escape resource ini teman-teman bisa buka yang ini, silahkan di copy paste saja. Ops, maaf, maksud saya diketik saja karena memang ini tidak bisa di copy paste gitu ya. Kemudian ini yang untuk string format resource-nya seperti itu gitu ya. Oke, itu saja yang bisa sampaikan di working with string part 1 ini. Nanti ada working with string part 2 gitu ya. Karena memang ini pembahasannya agak panjang, jadi saya bagi 2 part. Yang ini untuk part 1, nanti selanjutnya kita akan ketemu lagi di part 2. Sekian, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.